Anies deg-degan lagi gara-gara Surya Paloh ketemu Airlangga. Motiar Anies dibuang. Apakah perlu akan mungkin bergabung dengan KIP? Ya sama-sama mungkin KIP juga bergabung sama Nasdem kan? Tapi yang jelas bahwasanya pertemuan dengan Bapak Presiden Jokowi itu ada dalam waktunya relatif seperti biasanya. Cukup panjang kalau menurut saya untuk waktu seorang Bapak Presiden ya. Lebih dari 1 jam 20 menit. Kejadian kemarin waktu Pak Surya Paloh berkunjung ke kantor Partai Golkar, pastinya itulah bukti dari kesaktian Pak Jokowi dalam berpolitik. Ya pastinya buat Partai Demokrat, buat Partai Keadilan Sejahtera, juga buat para pendukungnya Pak Anies Baswedan. Ya tindakan Pak Surya Paloh ini aneh banget lur, bener-bener aneh banget lur. Ya soalnya Demokrat sama PKS ini kan sudah resmi nyatain mencapresan Pak Anies Baswedan di Pilpres 2024 nanti. Tapinya, nah ini yang bikin bingung mereka. Ternyata deklarasi dari Demokrat sama PKS itu bukan disambut gembira sama Partai Nasdem. Ya jawaban dari Partai Nasdem itu malah Pak Surya Paloh yang berkunjung ke kantornya Partai Golkar. Terus waktu ditanya wartawan sehabis pertemuan itu, Pak Surya Paloh itu nggak menutup kemungkinan kalau Partai Nasdem bakal bergabung sama koalisi Indonesia Bersatunya dari Partai Golkar, PAN sama P3. Para pendukung Anies banyak yang geram, merasa bahwa Anies didolimi, merasa bahwa Anies sedang dikucilkan, dicegat dan sebagainya. Mungkin mereka membayangkan Anies itu tidak boleh ada yang mengkritik. Kalau ada yang mengkritik, kalau ada yang membahasnya, kemudian mereka katakan sebagai mencegalnya. Bagian daripada menyudutkan, bagian daripada menzolimi. Kenapa ya narasi-narasi menzolimi, terzolimi, disudutkan, pencegalan itu terus kemudian mereka ungkapkan, sampaikan ke publik. Kenapa ya? Ini ada rahasia loh di sini. Sebelum saya bahas itu, kita lihat dulu malam pun ditayangkan oleh TV One cekcok pendukung Anies ya diwakili oleh Nasdem, kemudian ada dari Partai Gerindra juga. Mereka debat mempersoalkan janji politik Anies dan hutang Anies, dan ini seru. Nasdem kembali memperlihatkan gelagat yang tidak bisa ditebak usai Demokrat dan PKS mendukung Anies. Harusnya Nasdem merasa lega, tapi entah kenapa Nasdem seolah ada rencana lain yang bikin gregetan. Tanda pertama adalah Surya Paloh yang bertemu Jokowi di istana. Tidak tahu apa yang mereka bicarakan waktu itu. Katanya pembicaraan berlangsung 1 jam lebih yang sebenarnya cukup lama bagi seorang presiden. Ada yang urgent dan penting kayaknya. Yang kedua, Surya Paloh juga bertemu ke Golkar. Dia ditanyai oleh wartawan kenapa lebih memilih bertemu ketum Golkar Airlangga Hartarto ketimbang ketum Partai Demokrat atau PKS. Alasan dia adalah Golkar adalah partai prioritas bagi partainya. Dia menyebut ada suatu romantisme dan sejarah perjalanan hidup pribadinya dengan partai berlambang beringin itu. Baiklah, kenapa harus bertemu dengan Golkar? Ya prioritas bagi Nasdem. Ada satu romantisme, ada satu pegangan sejarah perjalanan kehidupan saya pribadi dalam usia yang saya capai sampai saat ini, jenjang karir politik saya yang saya capai hari ini. Kata Paloh, saya harus jujur menyatakan kepada saudara semuanya, 16 tahun usia saya sudah berada di barisan Golkar, tambah 43 tahun, cukup lama itu. Lebih setengah abad rasanya, baru kemudian ada Nasdem kan? Jadi terlepas apapun juga kekurangan satu sama lain, enggak salah dibilang alumni Golkar, itu memang benar adanya. Jadi prioritas, katanya lagi. Dan menariknya lagi, pertemuan Surya Paloh dengan Airlangga adalah kunjungan politik pertama kalinya ke kantor partai lain. Sebelumnya pertemuan politik Pak Surya Paloh dilakukan di Nasdem Tower. Surya Paloh kemudian memberikan sinyal kemungkinan partainya dengan KIB untuk berkoalisi di Pilpres 2024. Paloh juga bicara kemungkinan KIB bisa bergabung dengan Nasdem di pemilu 2024. Apakah akan mungkin bergabung dengan KIB? Ya, sama-sama mungkin. Mungkin KIB juga bergabung dengan Nasdem kan? Jadi kemungkinan itu masih terbuka. Demikian jelas. Agak ruwet sih, padahal saya pikir Nasdem akan langsung ajak Demokrat dan PKS USAT dan PKS untuk keduanya mendukung
mendukung Anies, tapi Nasdem malah masih melirik partai lain sebagai rencana cadangan. Dengan demikian, koalisi perubahan belum ada jaminan 100% bakal terbentuk sebelum ada perjanjian tertulis. Selama masih ucapan di mulut, itu masih berupa lip service saja. Saya punya analisis kenapa Nasdem kembali membuat gelagat yang tidak semestinya dilakukan. Kuncinya mungkin ada di pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh tadi. Ada kemungkinan Nasdem sudah sadar bahwa Anies tidak begitu menjanjikan seperti perkiraan awal. Nasdem tetap jeblok elektabilitasnya meski sudah berbulan-bulan mengusung Anies. Artinya Nasdem jadi kartu mati. Anies tetap santai saja karena dapat untung. Tujuan Nasdem mengusung Anies hanyalah agar Nasdem lolos ke Senayan. Faktor lain hanyalah alasan untuk kamuflase. Anies mau digait supaya nama Nasdem ikut terangkat, nyatanya salah prediksi. Jika Nasdem masih bisa mikir pakai logika, pasti bakal berpikir bahwa mengusung Anies sudah tidak menguntungkan. Rasanya aneh kalau Nasdem tetap setia meski bakal tidak lolos ke Senayan. Makanya masuk akal kenapa Nasdem mencari rencana cadangan. Tujuan Nasdem hanya satu, mempertahankan partai ini agar tidak ambruk jadi abu. Apapun mungkin akan dilakukan asalkan Nasdem masih bisa dapat kursi di DPR RI, termasuk jika memang harus membuang Anies. Apalagi Surya Paloh bilang bisa saja nanti Nasdem berkoalisi dengan KIB, Golkar dan kawan-kawan tak akan mau Anies jadi capres karena Airlangga juga gak mau. Dan Anies belum tentu mau jadi cawapres karena secara elektabilitas dia lebih baik dari Airlangga. Tapi apapun ceritanya bukan urusan kita sih. Anies batal nyapres, syukurlah. Anies resmi nyapres pun ya biasa sajalah, tidak ada yang perlu dipusing. Pusing gegara politik itu not worth it, kecuali dikasih kardus segede gaban, hahaha. Dan ada kabar kalau Surya Paloh juga ingin ketemu dengan Megawati. Untuk apa? Biasanya tak akan dikasih tahu. Harusnya Nasdem stop sambangi partai lain karena Anies sementara ini aman posisinya. Tapi kalau mata Nasdem masih melirik partai lain, mungkin ada sesuatu yang terjadi. Seperti yang kita ketahui, Nasdem memperlihatkan gelagat yang agak sulit ditebak. Nasdem membuat banyak orang berpikir Surya Paloh bertemu dengan Jokowi di tengah adanya isu reshuffle pada Rabu Pon, lalu dilanjutkan dengan pertemuan dengan Ketum Golkar Airlangga Hartarto. Belum ada yang tahu persis apakah Surya Paloh sedang menggalang kekuatan untuk mendukung Anies atau sedang mencari jalan lain untuk melepaskan Anies.